Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melia Yosita. Kali ini kita ketemu lagi di perilaku konsumen dengan topik bahasan reference group, komunitas, opinion leaders, dan word of mouth atau WOM. Jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama ada kekuatan kredibilitas dan persuasif reference group. Yang kedua ada endorser dan spokesperson. Yang ketiga ada opinion leader dan WOM. Yang keempat ada aplikasi strategi SWOM, dan yang terakhir ada Innovations Adopters sebagai reference group. Oke, kita mulai satu persatu ya pembahasannya. Untuk yang pertama, kita mulai dulu nih dari pengertian kelompok acuan atau reference group. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan reference group? Reference group adalah kelompok yang berperan sebagai sumber dan perbandingan, pengaruh, dan norma bagi opini, nilai, dan perilaku orang lainnya. Keluarga merupakan salah satu contoh reference group yang dapat berpengaruh dan sangat berpengaruh dikarenakan keluarga membekali anggotanya dengan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan pengalaman mengenai perannya sebagai konsumen. Sehingga proses ini juga disebut sebagai consumer socialization. Untuk selanjutnya, kita ingin bahas nih tentang kekuatan kredibilitas dan persuasif reference group. Oke, kita bahas untuk selanjutnya adalah yang ini. Reference group memiliki tingkat kredibilitas sumber yang tinggi. Kredibilitas sumber atau source credibility adalah tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh endorser, spokesperson, atau individu di dalam iklan. Jika kredibilitas sumber sebuah pengaruh atau informasi semakin tinggi, maka pesan promosi akan tersampaikan dengan baik dan lebih dapat dipercaya. Dalam mempelajari kredibilitas sumber, kita harus membedakan antara sumber informasi formal dan informal. Kita bahas ya, untuk yang pertama yang formal dulu. Sumber informasi formal adalah sumber informasi dan komunikasi yang berbicara mewakili perusahaan, seperti endorser, salesperson, atau advertiser. Mereka direkrut dan dibayar oleh perusahaan. Sedangkan untuk sumber informasi informal adalah sumber informasi dan komunikasi di mana orang yang berbicara mengenai audiens secara personal seperti orang tua atau kolega. Mereka memberi informasi mengenai saran penggunaan produk kepada audiens. Dalam hal ini adalah konsumen itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan kepada dalam pengaruhnya ada dua jenis pengaruh reference group, yaitu secara normatif dan komparatif. Yang pertama kita bahas dulu untuk yang pengaruh normatif, di mana konsumen mempelajari dan mengadopsi norma, nilai, dan perilaku suatu kelompok. Pengaruh normatif biasanya datang dari reference group seperti keluarga, teman sebaya, kolega, atau anggota reference group tersebut. Berbanding terbalik dengan pengaruh komparatif, di mana konsumen membandingkan dirinya dengan orang lain yang mereka kagumi, untuk kemudian mengadaptasi atau mengadopsi beberapa nilai yang dianut oleh orang tersebut hingga meniru perilakunya. Oke, selanjutnya kita akan membahas nih contoh-contoh reference group. Contoh-contoh dari reference group ya. Biasanya ada kelompok pertemanan, ada kelompok belanja, komunitas virtual, ataupun kelompok advokasi. Kemudian untuk faktor yang memengaruhi pengaruh dari reference group. Tingkat pengaruh dari reference group bergantung kepada individu, produk, dan faktor sosial. Kemudian apa aja sih faktor yang mempengaruhi pengaruh dari reference group? Ada 4. Yang pertama ada kesesuaian atau conformity. Mayoritas marketers karakteristik market leaders biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesesuaian konsumen. Kadangkala marketers melibatkan reference group dalam kegiatan promosinya. Ada beberapa strategi untuk meningkatkan kesesuaian konsumen, di antaranya yang pertama, menginformasikan dan meningkatkan awareness konsumen mengenai keberadaan suatu brand atau produk. Yang kedua, menyediakan peluang untuk membandingkan pemikiran konsumen dengan perilaku reference group tersebut. Yang ketiga, memengaruhi konsumen untuk mengadopsi sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma reference group tersebut. Dan yang keempat, melegitimasi keputusan konsumen untuk menggunakan produk yang sama dengan anggota reference group. Kita beralih lagi nih faktor yang kedua, yaitu kekuatan kelompok atau group power. Reference group yang berbeda dapat memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku individu dalam waktu dan kondisi yang berbeda pula. Konsumen yang memiliki sifat ingin diterima dalam suatu kelompok pasti akan menggunakan produk atau brand yang sama dengan kelompok tersebut.
Faktor yang ketiga yaitu ada keahlian produk atau product expertise. Individu yang telah mengonsumsi dan merasakan pengalaman penggunaan produk pertama kali biasanya dapat memperoleh informasi yang detail mengenai produk tersebut, sehingga individu tersebut tidak memerlukan banyak saran atau pengaruh dari individu lain untuk menggunakan produk tersebut. Namun, berbanding terbalik jika individu itu tidak memiliki atau merasakan pengalaman penggunaan produk, maka ia akan mencari individu lain untuk mendapatkan saran penggunaan dan terpengaruh. Dan faktor yang keempat ada keterlihatan produk atau product conspicuousness. Tingkat reference group dalam memengaruhi keputusan pembelian bergantung kepada keterlihatan produk, seperti bentuk produk, ukuran produk, warna produk, hingga packaging dari produk tersebut. Setelah dari awal kita membahas mengenai endorser dan spokesperson, sekarang kita akan fokus ya terhadap endorser dan spokesperson sebagai salah satu orang atau individu atau kelompok yang menjadi atau memberikan pengaruh dalam perilaku konsumen individu. Endorser dan spokesperson dapat berupa konsumen yang menggunakan produk tertentu, atau karyawan perusahaan, atau selebriti, atau public figure lainnya. Selebriti merupakan salah satu simbol dari reference group yang biasanya sering dipakai oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan sifatnya yang disukai, dikagumi, hingga memiliki kredibilitas yang tinggi di hadapan masyarakat. Kemudian marketers dapat melibatkan selebriti dalam promosi melalui yang pertama selebriti testimonial, di mana selebriti mengungkapkan kesan pribadinya setelah menggunakan produk dari suatu brand. Yang kedua celebrity endorsement, selebriti tampil sebagai perwakilan diri sebuah produk meskipun terlibat atau tidak terlibat secara langsung dalam produk tersebut. Yang ketiga ada selebriti aktor, di mana selebriti tampil sebagai aktor utama dalam iklan komersial suatu produk. Dan yang terakhir ada celebrity spokesperson. Selebriti di-hire menjadi representatif dari suatu brand atau perusahaan dalam periode waktu tertentu. Dan jangan lupa, ada beberapa dimensi yang menentukan tingkat kredibilitas dari individu atau organisasi. Termasuk juga endorser dan spokesperson ya. Yang pertama ada keahlian atau expertise. Yang kedua dapat dipercaya. Yang ketiga ada keatraktifan. Dan yang keempat disukai. Individu dan organisasi yang memiliki kredibilitas tinggi maka akan memiliki tingkat reputasi yang baik, sehingga akan terus mendatangkan konsumen yang membeli produknya. Pemilihan endorser atau spokesperson harus tepat dan sesuai dengan jenis produk yang akan dipromosikan, baik dari segi gaya hidup, usia, karakteristik, demografi, hingga reputasinya. Marketers juga dapat menggunakan iklan berbasis institusi atau institutional marketing, advertising, di mana iklan ini juga menampilkan citra perusahaan atau company image. Setelah dari endorser, dari spokesperson, kita beralih lagi kepada yang dinamakan opinion leader atau pemimpin opini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu ya dari sifatnya, yaitu opinion leadership. Opinion leadership adalah proses di mana individu yang disebut sebagai opinion leader, orangnya dinamakan opinion leader ya, memengaruhi individu lain. Individu yang dimaksud dapat berupa individu yang sedang membutuhkan opini dari individu lain, atau kita sebut sebagai opinion seekers, maupun audiens biasa atau yang kita sebut sebagai opinion receivers. Dalam pemasaran, opinion leader memiliki pengetahuan yang spesifik terhadap produk atau merek yang sering berinteraksi dengan individu atau kelompok lain, sehingga menimbulkan yang dinamakan word of mouth atau WOM. Tidak hanya itu, opinion leader juga memberikan informasi dan saran penggunaan produk kepada individu lain. Dalam hal ini adalah konsumen. Ada 4 karakteristik dari opinion leader atau orang yang dikategorikan sebagai opinion leader itu ada 4 karakteristiknya. Yang pertama memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai kategori produk yang sudah ada maupun produk baru yang akan masuk ke pasar dari sebuah brand. Yang kedua percaya diri, menyenangkan dan senang berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga mengomunikasikan dan merekomendasikan sebuah produk kepada orang lain. Dan yang keempat, memiliki kategori usia dan sosioekonomi yang hampir sama dengan opinion seekers dan opinion receivers. Jadi, dari opinion leaders dan opinion seekers, mereka biasanya memiliki kepentingan dan motivasi yang berbeda-beda nih. Kalau untuk opinion leaders, biasanya mereka mengurangi perasaan bersalah opinion receiver setelah membeli produk. Kadangkala ada saatnya kita membeli produk, baik barang atau jasa, setelah kita mengkonsumsi jasa dan barang tersebut,
ada perasaan menyesal misalnya tidak worth it dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, opinion leaders itu memiliki peran dan kepentingan serta motivasi untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Kemudian menunjukkan keahlian kepada orang lain, mengekspresikan kepuasan atau komplain terhadap suatu produk atau brand. Dan yang terakhir, opinion leaders biasanya ingin mengekspresikan serta ingin menunjukkan rasa persahabatan dengan menyediakan informasi terkait konsumsi kepada orang lain. Berbeda dengan kepentingan motivasi dan peran opinion receivers. Kalau opinion receivers, mereka biasanya ingin meminimalisir risiko yang dirasakan setelah membeli produk. Kemudian ingin mengurangi waktu untuk mencari atau berbelanja produk. Kemudian mempelajari cara menggunakan produk dengan lebih efisien dari si opinion leaders. Kemudian ingin mempelajari produk yang baru muncul di pasar karena biasanya tidak familiar, jadi harus melihat review atau meminta saran dari opinion leaders. Dan yang terakhir, membeli produk yang telah diterima dan dibeli oleh orang lain. Oke. Marketers juga punya nih metode untuk mengukur tingkat konsumen dalam memengaruhi orang lain. Dengan kata lain, marketers bisa mengukur orang-orang atau individu seperti apa yang bisa dikategorisasikan sebagai opinion leaders atau yang memberikan pengaruh. Ada 4 metode. Yang pertama yaitu the self-designating method, yang kedua the sociometric method, yang ketiga the key informant method, dan cloud score. Kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama. The self-designating method. Salah satu cara yang digunakan metode ini adalah dengan meminta konsumen untuk mengevaluasi sejauh mana mereka telah memberikan informasi mengenai produk atau brand kepada konsumen dan memengaruhinya. Tekniknya disebut sebagai teknik questioning atau memberikan pertanyaan. Nanti setelah ini ada tabel contoh pertanyaan untuk metode the self-designating method ya. Kemudian untuk metode yang the self-designating method ini adalah di mana konsumen disajikan beberapa pernyataan atau pertanyaan dan konsumen itu menjawab dengan menggunakan skala Likert mulai dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, hingga sangat tidak setuju. Untuk yang kedua ada the sociometric method. Teknik yang dapat digunakan dalam metode ini adalah teknik social interaction, yaitu dengan cara merekam komunikasi antar individu mengenai suatu produk atau brand. Individu tersebut merupakan anggota suatu kelompok yang saling mengenal satu sama lain. Responden diberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi nama dari individu yang menyediakan informasi dan saran mengenai produk atau brand tertentu, serta nama dari individu yang menerima informasi dan saran mengenai produk dari brand tertentu. Metode yang ketiga yaitu the key informant method. Teknik yang dapat digunakan dalam metode ini adalah teknik identifying expert, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan kepada key informant. Key informant adalah individu yang memiliki pengetahuan mengenai lingkungan dari komunikasi sosial antar anggota kelompok tertentu. Dan yang terakhir ada cloud score. Teknik yang dapat digunakan dalam metode ini adalah teknik online influence, yaitu dengan cara mengukur pengaruh orang berdasarkan kemampuannya untuk mengumpulkan engagement dan feedback dari konten online yang mereka buat. Teknik ini berfokus pada jumlah percakapan dan interaksi antar individu secara online dan memiliki skor 1 hingga 100, di mana skor 40 merupakan skor rata-rata. Biasanya untuk yang cloud score ini bisa kita analisis dari sosial medianya atau website dari orang tersebut. Nah, ini yang tadi contoh-contoh pertanyaan dari the self-designating method. Orang tersebut diajukan pernyataan atau pertanyaan dan dijawab menggunakan skala Likert. Contohnya misalnya, saya memiliki pengetahuan yang banyak mengenai teknologi dibandingkan orang lain. Bisa dijawab sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, hingga sangat tidak setuju. Ini bisa dilihat di sini ya, beberapa contoh pertanyaannya atau pernyataannya. Baik, sekarang kita melanjutkan kepada yang dinamakan WOM atau word of mouth. Dalam konteks pemasaran, WOM termasuk di dalamnya adalah proses pertukaran saran dan informasi lainnya terkait sebuah produk, brand, dan pengalaman berbelanja. Tidak menutup kemungkinan bahwa WOM yang menyebar saat ini dapat berupa positif maupun negatif, sehingga dapat dikatakan WOM itu sangat bersifat dinamis dan kadang tidak bisa dikontrol oleh marketers perusahaan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet,
WOM sangat mungkin terjadi di jejaring sosial dan komunitas brand. Jejaring sosial atau social networks adalah komunitas virtual di mana individu atau kelompok saling berbagi informasi mengenai berbagai topik seperti Facebook, Instagram, YouTube, hingga Twitter. Sedangkan komunitas brand atau brand community adalah komunitas virtual yang dibentuk oleh konsumen di mana mereka saling berbagi topik mengenai suatu brand. Kemudian ada 3 dimensi yang mempengaruhi keterlibatan konsumen dalam WOM. Karena sekarang perkembangan teknologi ya, jadi WOM itu sudah berbasis online biasanya. Untuk yang pertama ada tie strength, di mana tingkat keintiman dan frekuensi kontak antara sumber informasi dan pencari informasi. Semakin sering mereka berkontak, semakin sering mereka berkomunikasi, maka tingkat tie strength atau keterlibatan konsumen dalam online WOM itu akan semakin besar. Berbanding terbalik juga dengan sebaliknya. Yang kedua adalah similarity, yaitu kesamaan demografi dan gaya hidup antar anggota kelompok. Biasanya orang-orang yang ada dalam kelompok itu memiliki kepentingan, demografi, gaya hidup yang sama, sehingga mereka bisa saling sharing mengenai apapun, bahkan tentang penggunaan produk. Dan yang terakhir ada source credibility, di mana persepsi pencari informasi mengenai keahlian dan kredibilitas sumber. Semakin kredibel, semakin reputasinya bagus, maka orang akan lebih percaya kepada orang yang sedang mempengaruhi oleh orang lain. Biasanya seperti itu. Kemudian baik ada strategi WOM yang dapat digunakan oleh marketers biasanya sambil sedikit-sedikit untuk mengontrol WOM itu supaya lebih ke arah positif. Yang pertama ada membuat slogan. Biasa slogan atau tagline yang berbasis WOM seperti beritahukan temanmu seberapa sukanya kamu dengan produk kami. Seperti itu, misalnya nanti akan mendapatkan free sample atau dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua membentuk buzz agent, yaitu konsumen yang diperkerjakan oleh marketers dengan tugas untuk mempromosikan produk dari suatu brand. Buzz agent mendapatkan sampel produk secara gratis untuk kemudian dia melakukan review. Biasanya diposting di sosial media, seperti YouTube ya biasanya. Kemudian contoh lainnya juga bisa melalui pengambilan ambasador atau brand ambassador dari produk tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan teknik viral advertising, yaitu teknik pemasaran yang menggunakan media sosial untuk meningkatkan brand awareness konsumen dengan cara mendorong konsumen untuk membagikan konten secara online. Semakin banyak orang atau user atau konsumen yang membagikan secara online, maka kesempatan konten tersebut atau brand tersebut untuk populer atau viral akan semakin besar. Oke. Dan semua ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya difusi inovasi, di mana adanya produk baru, barang baru, jasa baru, teknik dan praktik-praktik yang baru. Kumpulan individu atau kelompok mempengaruhi difusi inovasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan persebaran inovasi, seperti sifat kelompok, terbuka atau tidak terbuka, tipe keputusan inovasi yang dibutuhkan, sejauh mana upaya pemasaran yang dilakukan oleh marketers, keperluan penggunaan informasi untuk apa, kesesuaian inovasi dengan nilai yang telah ada, keuntungan relatif yang didapatkan, tingkat kompleksitas inovasi, kemudahan dalam mendapatkan informasi sesuai atau seputar dengan inovasi tersebut, kemudahan penggunaan dan risiko yang dihadapi atau yang akan didapatkan saat menggunakan produk inovasi tersebut. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari kategori konsumen dalam melakukan penerimaan inovasi atau produk baru. Ada yang pertama ada innovators, early adopters, early majority, late majority, laggards, dan no adopters. Akan kita bahas satu persatu dimulai dari innovators. Innovators adalah konsumen yang terbuka dengan ide baru dan mencoba suatu produk inovasi untuk pertama kalinya. Biasanya kita sebutnya sebagai orang-orang yang membeli pertama atau first hand buyer. Kelompok konsumen innovators memiliki karakteristik seperti berpikiran luas dan terbuka, berani mengambil risiko, dan bersedia untuk membayar dengan harga tinggi untuk mendapatkan produk inovasi baru tersebut. Kemudian ada early adopters, di mana early adopters adalah konsumen yang membeli produk inovasi tidak jauh setelah produk tersebut masuk ke pasaran, namun tidak secepat kelompok konsumen innovators. Sehingga kelompok konsumen early adopters disebut juga sebagai pengikut atau followers.
Berikut ini beberapa karakteristik kelompok konsumen early adopters, yaitu berani mengambil keputusan. Yang kedua, biasanya mereka terpengaruhi nih oleh review atau WOM. Dan yang terakhir, senang membantu konsumen lain yang masih mempertimbangkan apakah akan mengadopsi produk baru tersebut atau tidak. Kelompok konsumen yang ketiga yaitu ada early majority, di mana konsumen ini melakukan pembelian suatu produk setelah kelompok konsumen innovators dan early adopters. Sehingga kelompok konsumen ini disebut sebagai si penghindar risiko atau the somewhat risk averse. Berikut ini beberapa karakteristik konsumen early majority. Yang pertama yaitu dia menghindari risiko penggunaan produk. Makanya dia melihat orang lain dulu yang menggunakan, kira-kira risikonya minimal baru akan dibeli sama dia. Kemudian memperhitungkan perubahan harga. Kalau bisa dapat harga yang lebih murah atau sangat murah. Dan yang terakhir, memiliki tingkat toleransi yang rendah terhadap situasi yang ambigu. Dia tidak ingin menghadapi situasi ketidakpastian. Jadi untuk membeli produk, dia harus pasti dulu, harus yakin dulu baru dia membeli produk. Kemudian ada kelompok konsumen yang keempat, yaitu ada late majority. Di mana late majority adalah konsumen yang sangat menghindari risiko dan sangat lambat untuk mengadopsi suatu produk inovasi. Sehingga konsumen ini dapat disebut sebagai si penghindar risiko paling tinggi atau di highly risk averse. Berikut ini beberapa karakteristik konsumen late majority, yaitu yang pertama, menunggu konsumen lain untuk membeli produk inovasi terlebih dahulu. Sudah banyak orang yang beli, sudah booming, bahkan sudah hampir turun boomingnya, baru si kelompok late majority ini membeli produk tersebut. Kemudian cenderung membeli produk inovasi dengan model yang paling lama dengan harga yang paling murah. Dan yang terakhir, selalu memperhitungkan dan mencari garansi produk. Kemudian kita beralih lagi ke kelompok konsumen laggards. Adalah konsumen terakhir yang membeli produk inovasi, sehingga produk atau kelompok konsumen ini dapat disebut sebagai orang terakhir yang melakukan pembelian, atau kita sebut sebagai the last consumer. Berikut ini beberapa karakteristik kelompok konsumen laggards, yaitu memutuskan membeli produk inovasi setelah kelompok konsumen innovator dan early adopters itu sudah tidak menggunakan versi tersebut. Kemudian tidak menginginkan untuk menerima risiko tinggi. Dan yang terakhir sebenarnya ada lagi nih yang dinamakan oleh non-adopters, yaitu kelompok konsumen yang memutuskan untuk tidak membeli produk inovasi. Dengan kata lain, menolak untuk mengadopsi produk inovasi. Jadi sama sekali tidak menggunakan, bahkan membeli produk inovasi tersebut. Oke, kita sampai di penghujung dari pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat dan sehat selalu. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.